Assalamualaikum teman-teman. Saya selaku moderator dari kelompok 1 akan memandu presentasi mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Oka Rasidian. Yang kedua, Dita Mariska Setiasi. Yang ketiga, Putri Devi Septiana. Yang keempat, Dian Rizky Sulestianingrum. Yang kelima, Betty Sulistianingrum. Baiklah, saya mulai materi pertama. Apa itu kepemimpinan kepala sekolah? Kepemimpinan pada hakikatnya adalah ilmu dan seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan bawahan dengan cara membangun kepatuhan, kesetiaan, kepercayaan, hormat, dan bekerja sama dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai keberhasilan, seseorang pemimpin perlu bersikap adil, memberi sugesti, memberi dukungan, bertindak sebagai katalisator, menciptakan rasa aman, sebagai sumber inspirasi, sebagai pelindung, dan sebagai atasan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-masing demi kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. Pemimpinan kepala sekolah 1 mempengaruhi dan menggerakkan bawahan. Perilaku pemimpin yang menekankan pada bawahan untuk melaksanakan tugas dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan serta pengawasan yang ketat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Memiliki dan mengembangkan personel. Perilaku pemimpin dan yang menekankan memberikan motivasi kepada bawahannya dalam pengembangan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya dan memberikan haknya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. 3. Mengadakan komunikasi. Pemimpin dapat melaksanakan kepemimpinannya dengan efektif bila melakukan komunikasi dengan efektif. Karena jika komunikasi efektif, pelaksanaan tugas-tugas yang dilibatkan kepada para bawahan akan dikerjakan dengan baik sebab mereka mengerti apa yang diperintahkan. 4. Memberikan keputusan dan motivasi. Proses pengembalian keputusan pada dasarnya merupakan penetapan suatu alternatif pemecahan masalah yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai edukator. Nah, di sini kepala sekolah sebagai edukator yaitu kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini, faktor pengalaman akan mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. Nah, yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer yaitu harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama. Kepala sekolah harus bersikap demokratis dalam memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Nah, di sini kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Nah, di sini kepala sekolah sebagai supervisor yaitu kepala sekolah harus mampu menyusun program yang secara khusus dapat membantu guru dalam pengerjaan tugas sehari-harinya di sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Di sini, kepala sekolah sebagai leader yaitu kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Menurut Wahjo Sumijo 1991, kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan.
Kendala yang dihadapi kepala sekolah yaitu yang pertama dimulai dari guru dan kepala sekolah itu sendiri. Hal-hal yang sering menjadi kendala di lapangan yakni adanya keterbatasan wawasan, sempitnya pola pikir, jumlah yang kurang, adanya mismatch, kurangnya kualifikasi, kurangnya daya inovasi dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor siswa. Hal yang sering menjadi kendala antara lain kemampuan yang sangat beragam, karakteristik yang beragam, kemampuan awal yang lemah. Yang ketiga yaitu keterbatasan sarana prasarana, baik yang berupa fasilitas gedung, peralatan, alat peraga pembelajaran, dan buku pustaka. Untuk yang terakhir adalah ada atau tidaknya dukungan masyarakat dan orang tua yang menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah. Yang kerap kali ditemui yakni masyarakat dan orang tua belum secara penuh mendukung program-program sekolah sehingga sekolah kurang dapat berkembang secara maksimal. Ciri-ciri kepala sekolah yang pertama yaitu mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua yaitu mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan merek secara efektif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang ketiga yaitu dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. Dan yang terakhir yaitu mampu bekerja dengan tim manajemen sekolah. Kesimpulan, kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam istilah sifat-sifat pribadi pengaruh terhadap orang lain. Pola-pola interaksi hubungan kerjasama antar kedudukan dari satu jabatan administratif dan profesi dari lain-lain tentang legitimasi. Penampilan atau kinerja kepemimpinan kepala sekolah yaitu prestasi yang diberikan dari kepemimpinan seseorang kepala sekolah secara kuantitatif maupun kualitatif yang tertukar dalam membantu tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah bertanggung jawab atas tercapainya peran dan tanggung jawab sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai katalisator dalam artian mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, staf, dan siswa dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Patah semangat, kehilangan kepercayaan harus dibangkitkan kembali oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu membawa perubahan perilaku, sikap intelektual anak didik sesuai dengan tujuan kependidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.